Alhamdulillahil latiful karim, ar-raufur rahim, al-azizul hakim, al-hadi ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sidang salat Jumat yang mudah-mudahan kita di akhir tahun Hijriah 1443 ini senantiasa semoga Allah melimpahkan rahmat dalam hidup dan kehidupan kita dari Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha pengasih dengan tidak pernah memandang bulu siapa saja seluruh makhluknya, baik di langit maupun yang di bumi. Dan Allah maha penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, taat atas segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Dan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan segala kasih dan sayangnya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan, sehingga dengan segala nikmat dan karunia-Nya semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada-Nya. Karena kita ini mutlak tergantung kepada Allah. Suka atau tidak, sadar atau tidak sadar, kita ini mutlak tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya ada yang pandai bersyukur kepada Allah, atau dengan kata lain manusia itu pandai berterima kasih atas segala nikmat dan karunia anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Tapi ada juga manusia yang kufur atas nikmatnya, atau dengan bahasa yang kasar barangkali adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih, tergolong biasanya dalam urusan masyarakat dia disebut manusia yang tidak tahu diri. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, nah, segala nikmat yang diberikan oleh Allah, maka konsekuensinya bapak-bapak, mari pandai-pandai kita mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Dengan kata lain, bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan segala fasilitas, anugerah dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Karena semuanya nanti pada akhir zaman, di yaumul qiyamah akan dimintakan pertanggungan jawaban oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini nanti di yaumul qiyamah, mulut-mulut kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Mulut ini tidak bisa lagi bercerita, apalagi ngarang satu kisah. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita nanti akan berkata-kata, bercerita panjang lebar di hadapan Allah. Kaki-kaki kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kemana saja kita bawa dia untuk melangkah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Namun ketika kita merenung
sejenak, ternyata kita adalah manusia yang belum mampu untuk dapat bersyukur kepada Allah sesuai dengan haknya. Malah terkadang terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Perbuatan salah kita anggap biasa dan lumrah, sementara sudah ada perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Ibadah kita terlalu banyak berhitung kepada Allah. Sholat itu sibuk dan repotnya. Zakat, infak, sedekah berhitung untung dan ruginya. Takut hartanya berkurang. Berbuat kebajikan, ada pamrih di dalamnya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini adalah akhir tahun Hijriyah. Besok lusa masuk dalam tanggal 1 Muharram 1444 Hijriyah. Maka yang pertama, mari kita banyak-banyak introspeksi diri kita, bapak-bapak hadirin. Karena hidup ini tidak selamanya di atas muka bumi Allah. Maka Allah menegaskan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian sekarang bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan harta. Silakan kalian berbangga dengan jabatan dan kekuasaan, anak-anak yang sukses dan segala macam. Apa kata Allah? Hatta, sampai-sampai nanti kalian masuk ke dalam alam kubur. Bapak-bapak hadirin, kita semuanya pasti akan menuju ke sana. Nah, yang namanya kematian ada di tangan Allah. Hari Jumat ini kita masih bisa sholat Jumat berjamaah, tapi tidak ada satupun yang mampu menjamin apakah Jumat 1 minggu ke depan kita masih bisa sholat Jumat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, materi kita pada hari ini agar senantiasa mengingatkan diri kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Qur'an diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa kata Nabi? Alamatun syahawatun arba'atun asya. Ciri-ciri kecelakaan, tanda-tanda manusia itu celaka baik dunia maupun akhirat, ada 4 perkara kata Rasulullah. Yang pertama apa kata Nabi? Nisyanu dzunubi madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Yang pertama, dia lupa kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Malah terkadang dia bangga dengan kesalahan yang dia perbuat, ibadah dia tinggalkan. Padahal sesungguhnya dosa itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, muncul ujung kesombongan dalam diri dan dadanya, seakan-akan dia adalah manusia yang suci dan bersih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kata Rasulullah, ini celaka manusia yang semacam ini. Maka nanti akan muncul di akhir zaman orang-orang yang menganggap maksiat, yang menganggap dosa adalah biasa, menganggap perzinahan itu sudah zamannya katanya. Merupakan alibi daripada manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Berkembang berbagai kejahatan-kejahatan, fitnah merebak. Masa-masa zaman-zaman kebohongan itu sudah dianggap yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini fenomena akhir zaman, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, manusia semacam itu celaka. Sebaiknya apa? Perbanyaklah istighfar, merenung, tafakur. Dari pagi kita berbuat dosa tidak terasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Manusia yang celaka, wa zikrul hasan fi madiyah wa la yadri qubilat amruna. Kata Rasulullah, celaka manusia itu mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan dirinya, menyebut-nyebut amal ibadahnya, padahal belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalimatnya sum'ah, riya, ingin dipandang dan dipuji orang, sehingga keluar kalimat yang takabur, ujub dan sombong, berkata hanyalah aku, kalau bukan aku itu semuanya karena aku.
padahal amal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah para ahli hikmah berkata, sembunyikanlah kebaikanmu, sembunyikan amal ibadahmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Karena amal ibadah kemunculan dalamnya adalah ketika tidak ikhlas karena Allah, maka la tuqbal, maka dia tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zikrul hasanati madiyah wa la yadrihu bil qabulkan, maka celaka manusia itu menyebut-nyebut kebaikan dirinya, mengingat-ingat amal ibadahnya, padahal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan muncul di akhir zaman, wa nazru ila man fawqahu fid dunya. Nanti manusia yang celaka adalah manusia yang melihat orang lain yang lebih tinggi daripada dia dalam urusan dunia, sehingga terjadi persaingan yang di dalamnya terkadang adalah persaingan yang tidak sehat, muncul iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, yang lebih parah menghalalkan segala cara agar dia menjadi bermegah-megahan di atas muka bumi ini. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika pandangan itu ditujukan kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada urusan dunia, maka manusia ini tidak pernah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita lihat, kita amati di sekitar kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, masih banyak orang-orang fakir, masih banyak orang-orang duafa, anak yatim, masih banyak yang lebih susah daripada kita. Maka ketika kita melihat yang di bawah, maka sesungguhnya kita pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat apa kata Rasulullah, wa nazru ila man tunahu fiddin. Tapi celaka manusia itu melihat orang lain yang lebih rendah daripada dia, tapi di dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah permunculan di akhir zaman. Masjid begitu banyak, indah dan megah, mushola di mana-mana, tapi jamaahnya bapak-bapak hadirin bisa dihitung dengan jari tangan. Kenapa? Karena tidak lagi ada yang disebut dengan fastabiqul khairat, tidak ada yang namanya persaingan untuk kebajikan. Karena dia lihat orang yang tidak pernah ke masjid, yang dia jadi ukuran orang yang tidak pernah ke mushola, maka naudzubillah summa naudzubillah. Ini bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Rasulullah, tempat ini adalah merupakan ciri-ciri bagi orang-orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu hadirin bapak-bapak sidang sholat Jumat rahimakumullah, mari yang pertama, mari kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga nanti di tahun yang akan datang Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, dan orang-orang yang insyaallah mendapatkan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun kemarin semoga segala dosa dan kesalahan maksiat yang pernah kita lakukan Allah ampunkan, Allah berikan kita maghfirah, karena kita adalah manusia yang tidak pernah luput daripada segala dosa dan kesalahan. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita belajar untuk ikhlas. Segala amal ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan untuk dilihat orang dan bukan untuk didengar manusia, tapi kita tujuannya adalah hanya sekedar mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita melihat kanan kiri kita, orang-orang yang di bawah dengan kita, kaum anak-anak yatim, fakir miskin dan kaum duafa, masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Bagi kita orang yang punya harta, punya rezeki yang diberikan oleh Allah, karena ingat harta yang telah dititipkan oleh Allah, maka nanti akan dimintakan dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana engkau dapatkan hartamu, dan yang kedua, kemana engkau salurkan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, mari kita berlomba dalam kebajikan. Kita melihat orang lain yang lebih adil, yang lebih taat daripada kita, agar senantiasa memacu dan menjadikan motivasi buat diri kita. Karena kita beberapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat malaikat maut akan menjemput kita dan semua pasti akan kita pertanggungjawabkan amal kebajikan dan dosa yang pernah kita lakukan. Yang terakhir, Bapak-bapak hadirin, menyikapi situasi dan kondisi yang sekarang, fenomena akhir zaman, selalu kami sampaikan, mari kita umat Islam rapatkan shaf, luruskan barisan kita, sambung silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Karena sekarang lebih-lebih dalam rangka era globalisasi, kita hidup di dua dunia. Dunia yang namanya kita hidup sekarang adalah dunia nyata, di satu sisi adalah dunia maya. Sehingga kadang-kadang tergerus dunia nyata karena dunia maya, sehingga ketika seseorang sudah megang handphonenya, tidak lagi kenal tetangga, teman yang dekat, tempat duduk bersama, maka mereka entah komunikasi, entah kemana. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, dan ini adalah realitas dalam hidup dan kehidupan kita. Maka untuk mensikapi situasi dan kondisi yang sekarang, pandai-pandai menyambung silaturahim, duduk di dalam masjid, duduk di dalam majelis taklim, sehingga kita saling kenal satu dengan yang lain, dan kita insyaallah diturunkan barakah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar apa yang saya sampaikan semata-mata datang dari Allah, yang salah dari diri saya sebagai manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian besar, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat menasihati dalam kebaikan dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nabiyyin arsalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا يا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا يا الله لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم
المشركين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين يا الله فإنك خير الناصرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا يوم عذاب النار وقنا يوم عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.